Bapak, Ibu, dan Saudara semua, berapa banyak dari Anda yang pernah melihat sebuah foto atau sebuah gambar, kita menyebutnya optical illusion atau ilusi optik. Contohnya gini, Saudara, ada foto-foto yang keren. Contohnya ini, kira-kira kucing ini lagi naik tangga atau turun tangga? Turun apa naik? Naik apa turun? Berapa yang bilang naik? Berapa yang bilang turun? Memang ini adalah jenis foto optical illusion yang memberikan ilusi, Saudara. Memang kalau foto diambil dengan angle tertentu, dengan momen yang tepat, maka akan menciptakan hal-hal seperti ini. Tapi kalau kita nggak berhati-hati, ketika kita ngambil foto dalam angle tertentu, dalam waktu momen yang tepat, ini juga akan menciptakan foto-foto yang membingungkan. Contohnya ini, Saudara. Pastikan buat Anda yang belum menikah, kalau nanti menikah, untuk hire profesional. Oke, simpen uang Anda dari sekarang. Jangan minta saya yang fotoin, nanti jadinya seperti ini. Philip sama teman-temannya ada perusahaan fotografi, jadi Anda bisa menghubungi Philip buat yang membutuhkan fotografer, Saudara. Lalu bagaimana dengan foto berikut ini, Saudara? Ini adalah foto yang diambil ketika kucingnya berdiri ada di jendela, lalu kebetulan difoto dengan awan. Jadi kelihatannya ini kayak dewa kucing mungkin ini kita nyebutnya, Saudara. Berikutnya bagaimana dengan yang ini, Saudara? Seperti ada bagian dari tubuh dari anjing ini yang missing. This is optical illusion. Mungkin beberapa dari Anda kalau lihat foto yang berikutnya akan trauma untuk minum bubble tea, Saudara, karena momen yang tepat dengan angle yang salah akan seperti ini. Berikutnya, jangan sampai Anda tertidur kalau Anda pergi ke taman, Saudara. Hati-hati. Nah, hari ini kita akan memulai serial khotbah kita yang kita beri judul Christian-ish. Christian-ish itu apa ya? Kalau orang bahasa Inggris ngomong ish itu kayak kira-kira lah, Saudara. Misalnya Anda janjian sama orang, kita ketemuan jam berapa? Mungkin kita bilang, ya jam 7-an lah. Anda pernah ngomong sama teman begitu, kira-kira jam 7-an lah, jam 5-an lah. Nah, kalau udah ada an-nya itu yang repot. Bener gak, Saudara? Siapa yang setuju? Ya kan? Ini 7:05, apa 7:15, apa 7:45 gitu kan ya. Karena ada an-nya itu yang membingungkan. Nah, itulah Christian-ish, Saudara. Kristen-kristenan yang kadang membuat kita bingung. Memang istilah Kristen sendiri itu sangat tidak jelas, Saudara. Di ruangan ini ada berapa orang? 50, 60, 70 orang di ruangan ini. Kalau saya kasih Anda mikrofon satu-satu dan saya tanya sama Anda, apa definisi dari Kristen? Orang Kristen itu apa sih definisinya? Saya akan mendapatkan begitu banyak jawaban yang berbeda. Kira-kira Anda setuju gak, Saudara? Ya, kalau Anda mau mendapatkan jawaban yang lebih bervariasi lagi, Anda turun ke jalan-jalan, Anda tanya orang-orang yang ada di jalan, yang di luar gereja. Kita akan mendapatkan jawaban yang lebih bervariasi lagi. Apa sih itu Kristen? Atau orang Kristen itu seperti apa sih? Ya kan, ada yang bilang orang itu Kristen karena dia pergi ke gereja setiap hari Minggu, Saudara. Mereka bilang Kristen adalah orang yang agamanya Kristen. Kristen adalah orang yang berdoa kepada Yesus, ya kan? Mereka adalah orang Kristen, adalah orang-orang yang merayakan hari besar seperti hari Natal, hari Paskah. Atau mungkin ada yang bilang definisi dari Kristen itu adalah orang-orang yang nggak merokok, nggak minum, nggak ngomong jorok, Saudara. Jadi tergantung siapa yang Anda tanya, Saudara. Mungkin kalau Anda mau mendapatkan definisi yang tidak positif atau definisi yang negatif, ya kan? Ada orang-orang yang bilang orang Kristen itu adalah orang yang munafik. Orang Kristen itu adalah orang yang hobinya suka menghakimi orang lain. Orang Kristen itu adalah orang yang homofobik, homofobia, yang nggak suka dengan orang-orang kelompok LGBT atau apa, Saudara. Orang Kristen itu adalah orang yang mereka pikir cuma mereka satu-satunya doang yang ke surga, yang lainnya masuk neraka, Saudara. Nah, kalau ada begitu banyak definisi Kristen, pertanyaannya, apa sih Kristen itu? Siapa dong yang kita sebut Kristen? Dari mana kita tahu seseorang itu adalah orang Kristen? Dari mana kita tahu bahwa Anda dan saya adalah orang Kristen? Anda masih bersama dengan saya? Saya berharap dari serial khotbah ini kita akan bisa sama-sama belajar pada akhirnya. Apa sih tanda-tanda jika seseorang itu adalah pengikut Yesus?
Saya berdoa sehabis serial khotbah ini, kita nggak lagi bingung apakah kita orang Kristen atau bukan. Bahkan yang lebih mengerikan, kita sudah lagi tidak menipu diri kita sendiri. Kita pikir kita orang Kristen, ternyata kita sebenarnya bukan, saudara. Nah, langsung aja saya ingin mengajak Anda pembahasan kita di minggu pertama dari serial khotbah Christian-ish atau Kristen-Kristenan. Tahukah Anda, menariknya bahwa istilah Kristen itu mempunyai cerita atau mempunyai latar belakang yang cukup menarik. Jadi saya kasih Anda penjelasan yang sedikit panjang, jadi Anda bisa mengikutinya. Jadi setelah Yesus ditangkap, Yesus disalib dan Yesus dibunuh, sebenarnya pergerakan Yesus itu mati, sudah selesai. Karena semua orang berpikir Yesus yang mengaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masa Mesias bisa mati sih? Masa dia bisa dibunuh sih? Jadi pergerakan itu mati, saudara. Tapi 3 hari kemudian, waktu Yesus bangkit dari kematian dan menampakkan diri ke lebih dari 500 orang saksi mata, termasuk murid-muridnya, pergerakan itu berjalan kembali. Anda masih bersama dengan saya, saudara? Dan maka pada saat itu lahirlah yang kita sebut dengan pergerakan gereja mula-mula. Nah, 12 dari murid Yesus yang pada waktu itu Yesus ditangkap dan dibunuh, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang penakut. Ya kan? Karena mereka melihat bahwa guru mereka, rabi mereka itu ditangkap dan dibunuh. Kalau mereka nggak hati-hati, maka mereka akan jadi korban selanjutnya. Tapi ketika mereka melihat Yesus bangkit dari kematian, tiba-tiba mereka menjadi sekelompok orang yang pemberani. Bahkan salah satu dari murid Yesus yang namanya Petrus, dia tadinya sembunyi ketakutan. Setelah Yesus bangkit dari kematian, mereka ini kembali ke kota yang sama di mana Yesus ditangkap, yaitu kota Yerusalem. Dan si Petrus ini berdiri di depan ribuan orang, dan dia memberitakan tentang Yesus. Yesus yang kamu tangkap, Yesus yang kamu salibkan itu, dia mati dan 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian. Sekali lagi, disinilah yang disebut dengan lahirnya pergerakan yang disebut dengan gereja. Di mana Petrus memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Ribuan orang pada hari itu bergabung, memberikan hidupnya kepada Yesus dan bergabung ke dalam pergerakan yang disebut dengan gereja, saudara. Tapi di saat bersamaan, seperti biasanya selalu ada oposisi, selalu ada musuh, ya kan? Sama seperti Yesus mempunyai musuh, biasanya adalah orang-orang pemimpin agama dan sebagainya, saudara. Pergerakan gereja pun sama, saudara. Musuhnya adalah mereka adalah orang-orang yang sama, pemimpin agama Yahudi, pemimpin-pemimpin agama. Karena mereka menganggap bahwa pergerakan ini adalah pergerakan yang sesat. Dan semua orang, mereka menganggapnya, musuh mereka ini, musuh dari gereja ini, menganggapnya bahwa kelompok pengikut Yesus ini patut untuk dianiaya. Akhirnya dia memberikan izin kepada orang banyak untuk menganiaya para pengikut Yesus. Dan sejarah mencatat, seorang yang bernama Stefanus itu menjadi martir yang pertama. Anda tahu martir ya? Martir itu orang yang dibunuh karena iman mereka kepada Yesus. Jadi Stefanus ini adalah martir pertama. Dan ketika orang-orang menganiaya dan membunuh Stefanus, itu seperti kayak membuka pintu untuk orang lain untuk menganiaya orang-orang Kristen pada saat itu, para pengikut Yesus. Dan akhirnya yang terjadi adalah mereka terpencar, saudara. Karena penganiayaan, para pengikut Yesus terpencar. Mereka lari ke daerah-daerah lain, keluar dari Yerusalem. Walaupun mereka melarikan diri karena penganiayaan, tapi satu yang mereka nggak pernah stop. Mereka nggak pernah stop untuk memberitakan tentang siapa itu Yesus. Nah, di bagian ini saya ingin ajak Anda semua melihat. Ini adalah bagian di mana pertama kali istilah Kristen itu disebut, saudara. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-11 ayat yang ke-19. Anda perhatikan ayat berikut ini. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah siapa saudara? Stefanus dihukum mati. Jadi setelah Stefanus dihukum mati, ya kan, dan orang-orang seperti kayak dapat izin untuk menganiaya para pengikut Yesus. Akhirnya pergilah mereka, terpencar kemana-mana. Lalu secara spesifik ditulis di sini mereka tersebar sampai ke Fenisia, ke Siprus, dan ke Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi, saudara. Mereka pergi lari, saya ada
Mungkin untuk Anda yang gampang kalau melihat gambar, saudara, Anda visual learner, Yerusalem di bawah, lalu Phoenicia, itu yang pink di atas itu, lalu mereka lari ke Antioch, Syria, mereka lari ke Siprus yang adalah pulau tersendiri. Jadi mereka tersebar kemana-mana, saudara. Awalnya mereka memberitakan Injil hanya kepada orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka pikir Yesus itu hanya untuk orang Yahudi aja. Akan tetapi ayat ke-20, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan ada orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani. Bahasa Inggrisnya Gentiles. Gentiles itu non-Yahudi, saudara, bangsa-bangsa lain. Tapi kepada orang Yahudi dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Ternyata ada beberapa pengikut Yesus yang juga memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang non-Yahudi, termasuk orang-orang Yunani, bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayat 21 dikatakan, dan tangan Tuhan, the power of God, kuasa Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Karena mereka sekarang sudah punya Roh Kudus yang ada dalam diri mereka, sehingga ketika mereka bercerita tentang Yesus, ada kuasa yang keluar dari orang-orang percaya ini. Lalu ayat 20 mengatakan, di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Disinilah pertama kali istilah Kristen itu muncul dalam Alkitab Anda. Di kota yang bernama Antioquia. Apa itu Kristen? Bahasa Yunaninya adalah Christianos, yang artinya adalah the party of Christ atau kelompok dari Kristus. Ada juga terjemahan Kristen lainnya yang disebut dengan Kristus kecil, the party of Christ, kelompok pengikut Kristus. Atau kalau enggak Kristus kecil, itulah artinya Christian, saudara, Kristen. Jadi sebenarnya istilah Kristen itu adalah sebuah label, sebuah panggilan yang digunakan oleh orang-orang yang bukan pengikut Yesus untuk memanggil kelompok para pengikut Yesus. Anda mengerti maksud saya? Jadi istilah yang digunakan oleh orang luar untuk menyebut sekelompok pengikut Yesus. Kalau saya bukan pengikut Yesus misalnya, tapi ada kelompok pengikut Yesus bilang, nah ini nih orang Kristen. Itu adalah istilah yang digunakan oleh orang luar, saudara. Karena memang kebiasaan dari orang-orang Yunani, mereka suka memberi label, mereka suka memberi nama kepada kelompok-kelompok yang ada. Saya menemukan saya menyiapkan ini, ada seorang jenderal Romawi yang bernama Pompeius, General Pompey, saudara. Nah, pengikut dari General Pompeius ini dikasih nama sama orang Yahudi, Pompeians. Ada pengikut dari Jenderal Sulla. Pengikutnya disebut ada seorang yang bernama Jenderal Sulla, dan pengikut dari Jenderal Sulla adalah Sullanians. Ada pengikut dari pemimpin dari Romawi, Nero Augustus. Pengikutnya disebut dengan Augustinian. Dan kepada kelompok yang gaya hidupnya, tingkah lakunya, cara bicaranya seperti Yesus, maka orang Yunani ini menyebut mereka adalah Kristen, Christian. Tapi menariknya gini, tahukah Anda bahwa istilah Kristen itu cuma muncul 3 kali dalam Alkitab? Sebenarnya tujuan awalnya Kristen itu adalah istilah yang digunakan sebagai ledekan, sebagai hinaan kepada para pengikut Yesus. Misalnya Anda punya dulu di sekolah, oh itu tuh kelompok kutu buku. Ya kan? Itu adalah istilah-istilah yang digunakan untuk mengejek sebuah kelompok. Kata Kristus sendiri artinya adalah Christ atau Kristus itu adalah Mesias atau Juru Selamat. Nah, buat orang-orang yang bukan orang Yahudi seperti orang Yunani, kata Kristus itu nggak ada arti apa-apa, saudara. Nggak ada makna apa-apa. Sedangkan buat orang-orang Yahudi, mereka menolak untuk memanggil kelompok ini Christian. Kenapa? Karena buat orang Yahudi, Kristus itu bukan juru selamat. Kristus itu bukan Mesias. Tapi orang-orang Yahudi mempunyai panggilan
untuk para pengikut Yesus. Ada beberapa sih, tapi salah satunya contohnya dia menyebutnya ini adalah Nazarene sect atau sekte Nazaret. Anda tahu kenapa para pengikut Yesus disebut dengan sekte Nazaret? Kira-kira kenapa? Karena Yesus berasal dari Nazaret. Yesus dari Nazaret. Jadi pengikutnya disebut dari sekte Nazaret, saudara. Atau istilah yang dipakai orang Yahudi untuk menyebut sekelompok pengikut Yesus itu adalah the follower of the way. Pengikut dari si jalan. Anda tahu ini didapat dari mana? Ini adalah pernyataan Yesus yang dia pernah berkata bahwa I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Makanya ini adalah para pengikut the follower of the way. Nah, maksud saya menceritakan ini bukan berarti mulai sekarang kita ributin secara teknis apakah kita boleh pakai istilah Kristen atau enggak. Ya kan, itu kan label yang dikasih orang lain kepada kita, saudara. Bukan soal itu, saudara. Bahkan Petrus, murid dari Yesus, dia berkata seperti ini, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kita nggak perlu malu kalau kita harus menderita karena istilah Kristen. Kita diingetin is okay kalau misalnya nanti Anda di sekolah, di tempat kerja, di rumah, atau Anda ketemu teman baru, kamu orang Kristen ya? It's okay untuk Anda bilang iya, saya orang Kristen, saudara. Petrus bilang kita nggak perlu malu dengan label itu. Nah, tapi uniknya di sini, para pengikut Yesus pada zaman itu, di abad yang pertama, mereka nggak pernah menyebut diri mereka sebagai orang Kristen. Mereka justru memanggil diri mereka sesuatu panggilan yang saya rasa cukup menantang, bahkan sedikit menakutkan. Mereka menyebut diri mereka bukan orang Kristen, tapi mereka menyebut diri mereka disciple atau murid. Kenapa sih murid itu lebih menantang? Karena murid itu definisinya lebih jelas, saudara. Kenapa sih murid itu lebih menantang dan menakutkan? Karena murid itu definisinya nggak ngawang-ngawang, nggak. Definisinya jelas, saudara. Makanya saya percaya bahwa murid itu kita sangat mudah untuk bersembunyi di istilah Kristen. Ya kan? Tapi murid sangat jelas istilahnya. Murid bukan sekedar pergi ke gereja kalau setiap hari Minggu. Murid bukan sekedar hanya merayakan hari-hari besar Natal dan Paskah. Ya kan? Murid bukan sekedar hanya tentang sebuah kebiasaan, sebuah ritual agamawi. Saya lahir di keluarga Kristen, ya dari kecil saya diajak mama saya ke gereja, ya udah gede karena kebiasaan saya. Enggak, saudara. Bahkan murid bukan hanya soal jadi orang baik. Murid itu lebih dari semua dari apa yang kita baru saja sebutkan. Murid itu membutuhkan, untuk menjadi seorang murid, membutuhkan yang namanya keputusan, saudara. Membutuhkan yang namanya usaha, yang membutuhkan namanya pengorbanan. Kata murid, disciple, itu berasal dari kata Yunani, yaitu mathetes, yang artinya adalah learner, saudara. Apprentice, murid, pelajar, magang gitu, kayak orang yang kerja praktek magang sama gurunya. Nah, inilah undangan Yesus buat Anda dan saya. Come and follow me. Kepada setiap pengikutnya, Yesus bilang gini, mari ikutlah aku. Mari ikutlah aku bukan jadi orang Kristen, tapi jadi muridku, kata Yesus. Jadi seorang pelajar, dari seseorang yang akan mengimitate atau meniru gurunya. Jadi seseorang murid dari saya. Itulah undangan Yesus untuk Anda dan saya. Boleh ada amin, saudara? Saya mau akhiri khotbah saya dengan ini. Until we embrace Jesus' call as a disciple, then we will always be Christian-ish. Anda ingat ini, saudara. Sampai Anda menerima
panggilan Yesus untuk menjadi muridnya, maka kita akan selalu menjadi Kristen-Kristenan. Selama kita nggak menerima panggilan Yesus untuk menjadi muridnya, maka kita akan selamanya main Kristen-Kristenan. Boleh gak sih saya ngomong gitu, saudara? Kristen-Kristenan itu adalah orang yang belum menyadari sepenuhnya bahwa Yesus memanggil kita itu untuk jadi muridnya. Kalau buat Anda yang biasa seneng atau hobi belajar, atau Anda penasaran kata Alkitab itu artinya apa, saudara, ada sebuah website yang disebut dengan Strong Bible Hub. Itu di situ dijelasin. Kalau Anda ingin tahu arti sebuah kata itu artinya lebih dalam lagi, itu dijelaskan di sana, saudara. Ini ada contoh screenshotnya, dan di situ ada banyak sekali yang akan membantu Anda buat mengerti. Nah, saya mencoba untuk menggali sedikit lebih dalam dari kata matetes atau murid. Dikatakan di situ, saudara, murid itu berasal dari kata matetes, itu berasal dari kata math, yang adalah mental effort needed to think something through. Nanti saya terjemahin. Properly a learner and a disciple. Seseorang yang mempersiapkan mentalnya untuk memikirkan tentang sesuatu. Pengikut Yesus, a follower of Christ, is someone who learned the doctrine of Scripture and the lifestyle they required. Pengikut Yesus adalah orang yang belajar firman Tuhan dan gaya hidup yang diharuskan. Kalau semua definisi tadi terlalu rumit, saya bikin definisi yang sederhana. Memang spesialis saya tuh ya sederhana saya. Mungkin otak saya nggak nyampe atau apa, saudara. But definisi saya adalah gini. Seorang murid adalah seseorang yang bersedia untuk learn, unlearn, and relearn. Seorang murid adalah seseorang yang bersedia untuk belajar, bersedia untuk dibongkar ulang semua yang kita pernah pelajari. Itu artinya unlearn. Ya kan, Anda udah tahu sesuatu nih, tapi Anda bersedia gak untuk dibongkar paradigma itu atau cara berpikir Anda? Dan berusaha untuk relearn, yaitu mengulang-ulang apa yang harus kita pelajari. Ada seorang pemain basket namanya Stephen Curry. Anda pernah dengar nama ini? Orang-orang bilang bahwa dia adalah penembak bola basket yang terhebat yang pernah ada dalam sejarah olahraga basket. The greatest shooter. Bahkan salah satu komentator olahraga berkata, Stephen Curry is the greatest shooter that God ever created. Penembak bola basket terhebat yang Tuhan pernah ciptakan. Waktu dia masuk SMA, waktu itu dia masih pendek dan masih kurus. Salah satu pelatihnya percaya banget sama dia. Dia bilang gini, pelatihnya, kamu mempunyai kesempatan untuk masuk ke dalam NBA. NBA itu liga yang paling ternama lah, ya, liga basket profesional yang paling ternama. Tapi ada satu yang kamu harus lakukan, yaitu kamu harus membongkar semua kebiasaan kamu dalam menembak bola basket. Buat Anda yang pernah main basket, Anda tahu, ketika Anda melempar bola basket ke ring, itu lebih mudah ketika Anda lempar dari bawah, karena Anda lebih punya banyak tenaga. Ya, dan itulah kebiasaan dari Stephen Curry. Tapi pelatihnya bilang, kalau kamu mau masuk NBA, mulai sekarang kamu harus bongkar semua form, cara kamu, dan kamu harus melakukan cara tembakan atau cara shooting basket yang baru. Akhirnya dibongkar semua kebiasaannya. Sekarang dia tidak lagi, sejak saat itu dia tidak lagi nembak bola basket dari bawah, tapi dari atas begini, saudara. Karena memang itu yang benar. Anda bayangkan, Stephen Curry ini sudah main basket dari kecil sampai SMA, itu udah bertahun-tahun. Dan Anda pun tahu, Anda pun bisa mungkin setuju dengan saya bahwa nggak mudah untuk mengganti kebiasaan kita. Anda setuju nggak, saudara? Apalagi kebiasaan yang kita sudah lakukan bertahun-tahun. Benar kan? Setiap minggu, saudara, saya menonton ulang khotbah saya. Dan setiap kali saya mengevaluasi apa yang saya bisa lakukan menjadi lebih baik.
Makanya kalau ada masalah dalam sound system, ada masalah dalam multimedia itu ketangkep dengan mata saya. Karena saya pun menonton ulang kebaktian kita, saudara. Dan akhirnya saya bisa sampaikan kepada tim multimedia. Ada kebiasaan yang saya lakukan, yang saya harap saya bisa ganti. Tapi begitu saya berdiri di sini, saya lupa lagi, saudara, untuk mengganti kebiasaan yang kurang bagus itu. Karena memang tidak mudah untuk mengganti kebiasaan kita. Dan itulah apa yang dilakukan oleh seorang murid. Semuanya dimulai dari sebuah keputusan. To embrace, untuk menerima bahwa Yesus memanggil kita bukan hanya sebagai pengikut atau sebagai orang Kristen, tetapi Yesus memanggil kita sebagai murid. Seorang murid Yesus gambarannya seperti apa sih, saudara? Waktu Yesus panggil, come and follow me, ayo ikut aku. Murid-murid itu akan berkata iya, tanpa dia tahu akan seperti apa nantinya, saudara. Tapi sejak hari itu, setelah kita berkata iya kepada guru kita, kepada Yesus, sejak hari itu pula, semua yang kita tahu tentang prinsip-prinsip kehidupan, kebiasaan kita, gaya hidup kita, cara kita mengelola uang, cara kita menjalankan hubungan, pernikahan, dan pertemanan, apapun itu, semua kebiasaan kita, semua cara pikir kita, semua paradigma kita, pertanyaan gini, bersediakah, karena Anda sekarang seorang murid, bersediakah semua itu dibongkar ulang? Dan untuk Anda belajar, apa sih yang Yesus ajarkan sama kita? Semua yang kita tahu, saudara, kita sejajarkan dengan firman Tuhan, cara berpikir kita, kebiasaan kita, paradigma kita. Kalau misalnya semua itu nggak selaras dengan firman Tuhan, bersediakah Anda meninggalkan ini dan mengikuti apa yang Yesus ajarkan kepada kita? Entah itu bagaimana cara mengelola waktu Anda, entah itu apa yang Anda pernah diajarin waktu kecil sama orang tua Anda, mungkin apa yang Anda pernah baca tentang dating, ya kan, cara Anda menjalani pernikahan, pokoknya semua yang Anda tahu, maukah Anda selaraskan atau sejajarkan dengan firman Tuhan, dan kalau ini nggak cocok dengan firman Tuhan, bersediakah Anda untuk membuang semuanya itu dan ikut apa yang Yesus ajarkan? Itulah apa yang dilakukan oleh seorang murid. Kira-kira Anda mengerti maksud saya? Saya berpikir, saudara, mungkin di sinikah letaknya permasalahan. Waktu kita sudah bertahun-tahun mengikuti Yesus, tapi sepertinya tidak ada pertumbuhan, tidak ada progres, tidak ada kedewasaan dalam kehidupan kita bersama dengan Yesus. Kenapa? Karena kita main Kristen-Kristenan, saudara. Kita mau menerima identitas kita sebagai Kristen, tapi kita nggak mau menerima identitas kita sebagai murid dari Yesus. Kita mau Yesus sebagai juru selamat kita, artinya dia selamatkan kita dari hukuman dosa, dia selamatkan kita dari neraka. Tapi kita nggak mau dia, Yesus, sebagai Tuhan dan sebagai Tuhan, Lord and God dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita suka dia sebagai juru selamat, tapi kalau dia jadi Tuhan dalam kehidupan kita, artinya bukan kita lagi yang memegang kendali. Artinya bukan kita lagi yang in charge, saudara. Itulah kenapa kita nggak suka dia menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya kalau Anda pernah merasa bingung, mungkin Anda lihat orang lain, mungkin orang lain lihat Anda, ya kan? Loh, bukannya dia ini percaya sama Yesus? Bukannya dia ini kalau minggu rajin ke gereja? Kenapa kok pilihan-pilihannya yang dia buat dalam hidupnya kok seperti itu? Nah, Anda bingung kan? Ya kan? Padahal dia sadar sesadar-sadarnya dalam dia membuat pilihan dan gaya hidup yang seperti itu. Seakan-akan seperti ada disconnect, seperti ada yang nggak nyambung, saudara, antara identitas kita, siapa kita, dengan gaya hidup kita. Dengan pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita. Jangan-jangan inilah yang dimaksud dengan Christian-ish atau Kristen-Kristenan.
Sekali lagi, kita menerima identitas kita sebagai orang Kristen, tapi kita menolak identitas kita sebagai murid Yesus, saudara. Anda tahu bahasa-bahasa seperti, ya emang gue udah begini dari sananya, ya emang gue dibesarin di keluarga yang seperti ini. Orang dari daerah dari mana gue berasal, ya ngomongnya emang begini ya, emang kasar ngomongnya. Kan? Nah, bahasa-bahasa seperti itu bukanlah bahasa seorang murid. Ada amin, saudara? Karena murid akan selalu bersedia untuk learn, unlearn, and relearn. Untuk selalu belajar dan membongkar semua kebiasaan, membongkar semua adat istiadat, membongkar semua paradigma untuk diselaraskan dengan firman Tuhan. Amin dong, saudara. Ya memang begini, mau gimana lagi? Itu bukan bahasa-bahasa sebagai seorang murid. Lukas 9 ayat 23 katakan gini, kata Yesus kepada mereka semua, mungkin Anda boleh bantu saya, 1, 2, 3, setiap orang harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bahasa Inggrisnya, whoever want to be my disciple, siapa yang mau menjadi muridku, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, lalu mengikut aku. Artinya, saudara, akan ada yang namanya discomfort, akan ada yang namanya ketidaknyamanan. Tentu aja nggak nyaman, saudara, karena kebiasaan kita bertahun-tahun melakukan sesuatu itu seperti ini, cara pikir kita bertahun-tahun bahkan puluhan tahun seperti ini, tiba-tiba kita harus bongkar semuanya dan kita harus belajar lagi apa yang selaras dengan firman Tuhan. Jadi untuk menjadi murid Yesus, Anda bisa, you can expect the discomfort. Anda bisa mengharapkan bahwa akan ada ketidaknyamanan sekali lagi, karena harus dibongkar ulang dan belajar lagi. Kali ini benar-benar terakhir, saudara. Biasa kalau pendeta ngomong penutup, biasanya masih ada 15 menit, tapi saya janji ini terakhir. Pernah gak Anda dengar misalnya podcast? Di sini tahu semua podcast itu apa? Tahu gak nih, zaman sekarang harus tahu dong podcast dong, ya. Podcast itu ya interview yang ada lah di YouTube gitu, kayak wawancara atau obrolan-obrolan yang ada di YouTube gitu ya. Pernah gak Anda nonton hal-hal seperti itu, terus ada orang yang mewawancara dan dia bertanya pertanyaan kayak gini, kalau Anda bisa memutar kembali waktu Anda ke masa lalu, kira-kira apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa yang Anda akan, perubahan-perubahan apa yang akan Anda perbuat? Kalau Anda ditanya seperti itu, kira-kira Anda akan jawab apa? Jawabnya apa aja, asal jangan bilang pilih istri yang baru atau suami yang baru, saudara, ya kan? Anyway, jawaban-jawaban yang paling umum adalah gini, aduh, andai saja saya lebih mendengarkan orang tua saya. Andai saja saya lebih mendengarkan mentor-mentor saya di masa yang lalu, ya kan? Andai aja saya lebih serius menerima masukan dari pendeta saya, dari youth pastor saya, dan saya mempraktekannya, saudara. Waktu saya dengar pertanyaan seperti itu, terkadang saya mencoba untuk merenung. Kalau pertanyaan itu dilemparkan kepada saya, kira-kira saya jawabnya apa ya? Karena waktu kecil saya tidak tumbuh besar di gereja, nggak punya komunitas, nggak punya mentor, saudara. Terkadang saya mikir gini, aduh andai saja saya punya mentor dalam hidup saya waktu saya remaja, mungkin pemimpin dalam hidup saya, mungkin progres hidup saya akan lebih jauh, mungkin saya akan lebih baik. Saya sering berpikir seperti itu. Tapi begitu saya merenung sebentar, tiba-tiba saya mikir, enggak lah, enggak mungkin lah. Kenapa, saudara? Karena tipe orang seperti saya, waktu umur belasan, waktu umur 20-an, ini adalah tipe orang yang merasa paling hebat, saudara. Ini adalah tipe orang yang merasa paling tahu semuanya. Ini adalah tipe orang yang keras kepala dan gak bisa dibilangin. Merasa bahwa cara saya, pilihan saya, dan jalan hidup saya itu udah yang paling benar. Jadi saya mikir, walaupun saya dikelilingi oleh mentor-mentor yang hebat di dalam hidup saya, diberikan nasihat-nasihat yang terbaik, belum tentu saya mau dengerin. Makanya terkadang, mungkin dalam pengalaman Anda di dalam gereja, atau mungkin dalam pengalaman Anda menjadi pengikut Yesus, Anda sering mendengar kesaksian. Ya kan? Ada beberapa orang, nggak selalu sih, tapi ada beberapa kejadian di mana orang-orang itu harus seperti saya dulu, saudara. Harus mentok sampai sementok-mentoknya, harus sampai di ujung, saudara.
Setelah dia nggak bisa kemana-mana lagi, baru dia all in sama Tuhan. Nggak selalu, tapi ada beberapa kejadian seperti ini. Kalau dalam kasus saya lulus kuliah, nggak dapat kerjaan, nggak punya rencana untuk masa depan, saya nggak tahu mau ngapain, saya merasa kehampaan, saya merasa kekosongan dalam hidup saya, dan di titik seperti itulah Yesus menemui orang-orang seperti saya. Makanya kalau saya merenungkan perjalanan hidup saya, saudara, bersama Yesus, itu seakan-akan berjalan begitu cepat. Maksudnya dari orang yang nggak kenal sama Yesus di umur 25 tahun, akhirnya memberikan hidupnya kepada Yesus, akhirnya dibaptis, akhirnya diberi kesempatan untuk melayani, akhirnya diberi kesempatan untuk memimpin, dan hari ini diberi kesempatan untuk menggembalakan sebuah gereja. Akan berjalan begitu cepat, saudara. Kenapa? Bukan karena hebat, tapi karena saya udah mentok, karena saya udah di ujung, saudara. Saya menyadari sepenuhnya bahwa semua cara yang saya sudah coba itu is not working, nggak berhasil. Dan di titik itu pula, saya seperti orang yang naif. Pokoknya kalau Alkitab bilang apa, saya percaya. Pokoknya kalau firman Tuhan bilang apa, saya percaya. Pokoknya kalau Yesus bilang apa, saya percaya, saudara. Karena saya udah gak punya pegangan apa-apa lagi. Semua cara saya udah pernah coba. Tapi ternyata semakin kita berserah, semakin kita let go of everything, saudara, itu semakin cepat kita menemukan yang namanya harta yang sejati, yaitu Yesus itu sendiri. Dengan kata lain, sampai kita belajar untuk selesai dengan diri kita, maka kita nggak akan menemukan harta yang sudah Tuhan sediakan, yaitu Yesus dan kerajaannya. Kita harus belajar untuk selesai dulu dengan diri kita. Kira-kira Anda mengerti maksud saya, saudara? Ketika kita udah belajar selesai dengan diri kita, disitulah kita menemukan harta yang sejati. Ini mengingatkan saya akan perumpamaan yang Yesus katakan. Dikatakan gini, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendam lagi oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Perumpamaan yang sama dikatakan demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama sebagai pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Semakin kita bersedia melepaskan semua yang kita pegang, semakin cepat kita akan mendapatkan harta yang sejati, saudara. Semakin cepat kita selesai dengan diri kita, semakin cepat Anda dan saya akan menemukan harta yang sejati, yaitu Yesus dan kerajaannya. Anda tidak hanya dipanggil menjadi orang Kristen, tapi embrace, terimalah panggilan Yesus sebagai murid-muridnya. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Boleh saya berdoa untuk kita semua. Bapa yang ada di surga, terima kasih akan firman Tuhan yang diberitakan pada hari ini. Kami belajar akan sesuatu, Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa Tuhan memanggil kami untuk menjadi murid-murid Engkau, Tuhan. Berikan kami keberanian, berikan kami kemampuan untuk melepaskan apa yang kami tahu, cara berpikir kami, kebiasaan kami, paradigma kami. Ketika semuanya itu tidak selaras dan sejajar dengan firman Tuhan, berikan kami keberanian untuk learn, relearn, and unlearn, untuk kembali belajar, untuk membongkar semua yang kami tahu, dan belajar kembali apa yang Yesus ajarkan kepada kami dan mempraktekannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya hanya kasih karunia-Mu yang memampukan kami untuk melakukan semua itu. Kami serahkan perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, bahwa kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami yang memampukan kami untuk bisa hidup sebagai murid-murid Kristus. Dan kami berdoa Tuhan, kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan, dimanapun kami berada, orang-orang akan bisa melihat kehidupan kami bukan hanya sebagai orang Kristen, yang mungkin tidak jelas definisinya,
tetapi orang-orang bisa melihat bahwa kami adalah murid-murid Yesus. Karena terang-Mu bersinar dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mengucap syukur materaikan firman yang diberitakan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita.